Judul khutbah Jumat kali ini adalah kita tidak diciptakan sia-sia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagian orang menyangka kehidupan di dunia hanyalah sekedar menghabiskan waktu hidup saja. Lahir, kecil, dewasa, tua dan akhirnya meninggal dunia. Mereka habiskan waktu hanya dengan makan, minum, tidur, bersenang-senang dan perkara yang sia-sia. Mereka menganggap tidak ada tujuan dari penciptaan manusia di dunia ini. Ini jelas merupakan kekeliruan yang sangat nyata, bertentangan dengan akal dan naluri manusia, dan yang jelas bertentangan dengan hikmah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penciptaan manusia bukan hanya sekedar permainan dan sia-sia, namun ada hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Manusia tidak dibiarkan begitu saja. Tidak ada yang sia-sia di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ketika Dia menciptakan kita semua. Sebagaimana anggapan sebagian orang yang terlena dengan fitnah dunia, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayahsabul insanu an yutraku syudda. Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan sia-sia begitu saja? Penjelasan para ulama tafsir tentang ayat ini, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, mereka mengira tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak diberi pahala dan tidak disiksa. Ini merupakan prasangkaan yang batil dan menyangka bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menciptakan sesuatu itu dengan hikmah. Syekh Abu Bakar Al-Jazari rahimahullah menjelaskan, mereka mengira dibiarkan begitu saja sia-sia tanpa diberi beban syariat di dunia dan tidak dihisab dan diberikan balasan di akhirat. As-Sa'di rahimahullah menjelaskan maksudnya adalah mereka mengira manusia tidak akan dibangkitkan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyimpulkan dari pendapat para ulama tersebut, ayat ini mencakup dua keadaan, dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Manusia tidak dibiarkan sia-sia di dunia dengan tidak ada diperintah dan larangan. Begitu pula mereka tidak dibiarkan sia-sia di alam kubur. Mereka diberi perintah dan larangan di dunia, dan mereka dikumpulkan di hadapan Allah di hari kiamat. Yang dimaksud dalam ayat ini penetapan adanya janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus bantahan bagi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang bodoh, serta para penentang yang mengingkari hal-hal yang demikian. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Mu'minun ayat 115, afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ibadah tujuan kita. Sudah jelas bagi kita bahwa bukan merupakan kesia-siaan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Lalu apa tujuannya? Tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah untuk beribadah kepadanya semata, yakni dengan mentauhidkannya. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Bahkan dengan sebab tauhid inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh makhluk, menyediakan surga dan neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya dan mengutus para rasul alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia serta memerintahkannya untuk bertauhid kepadanya.
Allah menjanjikan surga bagi orang-orang yang merealisasikan tauhid dan mengancam dengan neraka bagi orang-orang yang menyelisihi jalan tauhid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seluruh para nabi dan rasulnya untuk menjelaskan tauhid, yaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban taat kepada rasul bukti nyata bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus rasul di tengah-tengah mereka untuk memberikan petunjuk. Kewajiban manusia untuk taat kepada rasul yang diutus kepada mereka. Barang siapa yang mentaati rasul tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketaatan kepada rasul merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang paling besar. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Makhluk yang paling mulia, paling tinggi kedudukannya, dan yang paling dekat di sisi Allah adalah orang yang paling sempurna penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, orang yang sempurna adalah yang sempurna dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya secara lahir dan batin. Tujuan dari pengutusan Rasul adalah agar manusia mentaati mereka dan mengikuti syariat yang dibawa oleh mereka yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan menuju surga, setelah jelas bagi kita adanya jalan menuju surga dan juga jalan kebinasaan menuju neraka, seorang yang berakal tentunya akan memilih jalan keselamatan. Tidak ada jalan yang dapat menyelamatkan diri kita dan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan ketaatan dan menjauhkan segala rintangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala larang bagi diri kita. Syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar, syarat yang mudah bagi orang-orang yang menyadarinya. Namun sayangnya masih ada saja orang yang enggan menempuhnya. Dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang enggan itu ya Rasulullah?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mentaatiku akan masuk ke dalam surga, dan barang siapa yang mendurhakaiku, mereka itulah orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Orang-orang yang mendurhakai Rasul yang diutus kepadanya akan mendapatkan siksa di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah Nisa ayat 14, "Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu wa yudkhiluhu an-nar khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan barang siapa yang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya bagi siksa yang menghinakan.
Allah Subhanahu wa ta'ala mencontohkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang durhaka kepada Rasul yang diutus kepadanya, yaitu Fir'aun laknatullah, yang durhaka kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Akibat perbuatannya tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'asa Fir'aunur Rasul fa'akhaznahu akhadan wabila. Maka Fir'aun mendurhakai Rasul itu, lalu kami siksa dengan siksaan yang sangat berat. Siksaan di dalam Fir'aun terjadi di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Siksaan di dunia yaitu ditenggelamkan di lautan, kemudian setelah itu disiksa di alam kubur sampai tegaknya hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dalam diri kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.